Lonjakan kasus intoleransi yang terus berulang di Indonesia memicu kekhawatiran banyak pihak, termasuk netizen yang berbakti dengan akun @elnafta. Ia mempertanyakan apakah berbagai insiden ini murni terjadi begitu saja atau ada pihak-pihak tertentu yang sengaja menunggangi dan mengatur semua ini. Dalam pengamatannya, ia mengaku heran mengapa para pelaku tampak tidak gentar dengan risiko viral di media sosial, yang biasanya akan membuat wajah mereka tersebar kemana-mana dan menuai kecaman. Netizen yang budiman tersebut mencontohkan kasus viral sebelumnya di Cidahu, Sukabumi, yang mendapat reaksi keras dari publik dan pemerintah, namun tetap saja kasus-kasus intoleransi kembali terulang. Menurutnya, orang-orang normal seharusnya takut menghadapi risiko sosial sebesar itu. Namun kenyataannya, aksi-aksi seperti perusakan rumah ibadah tetap terjadi, bahkan makin ekstrim dan brutal. Keresahan ini pun semakin relevan setelah munculnya kasus perusakan sebuah gereja di Padang Sara yang memantik ketegangan antar umat beragama. Aksi-aksi yang dilakukan oleh kelompok tertentu mengklaim sedang membela kedamaian ranah Minang. Namun di mata publik tindakan itu justru mencoreng nilai-nilai toleransi dan kemanusiaan. Netizen yang berbakti tersebut menegaskan satu-satunya solusi agar kejadian semacam ini tidak terulang adalah dengan memperberat hukuman terhadap para pelaku. Ia yakin selama pelaku merasa tidak ada risiko yang cukup berat, aksi intoleran akan terus terjadi dan menggerus wajah damai Indonesia. Di tengah keraguan publik atas siapa sebenarnya yang menggerakkan aksi-aksi itu, desakan untuk keadilan dan ketegasan dari negara semakin keras disuarakan. Ini tuh ditunggangi gak sih? Kenapa kayak akhir-akhir ini banyak banget kasus intoleran ya? Kayak menurut gua harusnya berkaca dari kasus yang pertama kali sempat viral banget tuh yang di villa itu. Itu kan udah kayak kecamannya udah mantep banget tuh ya, dari netizen, dari pemerintah juga udah mulai notice segala macem gitu. Tapi kenapa kayak kejadian lagi kayak masa pelakunya itu nggak takut gitu dengan sosial media sekarang yang udah wah banget, yang udah bisa viral banget, dimana nanti kalau misalkan mereka melakukan hal seperti itu kan pasti harusnya kalau orang bener, orang pinter tuh takut ya mukanya tuh bakal terpampang di mana-mana, dijudge segala macem gitu. Itu kan kalau orang normal gitu takut gitu loh. Nah tapi sekarang nih belakangan ini malah kejadian lagi gitu loh. Kayak ditunggangi gak sih, gue kayak mikir kayak gitu kan, karena kayak orang normal tuh gak akan berani gitu loh, apalagi bisa sampai mecahin kaca jendela gitu-gitu. Itu kayak ekstrim banget cuy. Menurut kalian ini tuh ada provokatornya gak sih, atau kayak ada yang ngatur gitu? Menurut gue sih satu-satunya solusi adalah memperkuat atau memperberat hukumnya bagi para pelaku, jadi gak terjadi lagi gitu ya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kejadian lagi, anak-anak lagi beribadah tapi malah digerebek. Jadi pada Minggu 27 Juli 2025, rumah ibadah di Padang Sarai diserbu karena memang dituduh sebagai gereja ilegal. Padahal ini tempat pendidikan agama. Bisa dilihat ada kaca pecar, anak-anak sampai nangis semua. Karena memang penyebabnya surat izin tidak sampai ke RT RW dan kesalahpahaman terjadi hingga berujung pada kekerasan. Akhirnya 9 orang sudah ditangkap oleh polisi. Dan polisi juga berjanji akan menindak tegas kasus ini. Setara institut mencatat sepanjang 2023 aja ini ada 217 peristiwa. Pelakunya bukan cuma masyarakat, tapi ternyata ada intimidasi dari kelompok tertentu. Kebenaran berkeyakinan sebenarnya sudah diatur oleh negara. Bahkan di 80 tahun kita akan merdeka, masa hal gini masih akan terjadi? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Ingat video saya baru beberapa hari yang lalu, dan sekarang yang terjadi adalah di Kota Padang, Sumatera Barat. Ini terjadi perusakan, terjadi kekerasan ketika para jemaah sedang beribadah di rumah doa pada hari Minggu 27 Juli yang lalu. Kalian bisa lihat sekelompok warga ini mendatangi rumah ibadah, mereka menghancurkan kursi, membanting kursi, memecahkan kaca. Di dalamnya yang sedang berdoa itu, yang sedang beribadah, ada
ada anak-anak, ada orang tua, mereka lari ketakutan. Dan ini apakah akan dibiarkan terus saja ya? Saya pernah bicara di mana Menteri Agama kita dengan melihat intoleransi yang terus-menerus dari kota ke kota, tetapi belum pernah saya mendengar sekalipun Menteri Agama kita tampil atau membuat kebijakan mengenai intoleransi ini. Dan akhirnya penyelesaiannya hanya dari kota ke kota saja. Kita nggak ngerti setelah Kota Padang mana lagi yang akan terjadi. Dan setelah kejadian wali kota Kota Padang ini mengadakan pertemuan dengan warga, kemudian dengan pengurus gereja, dan saya harapkan seperti yang di Cidahu dengan KDM yang tegas, dengan Pak Sujiwo yang di Kalimantan yang tegas, ini harapannya dari Kota Padang ini juga ada tindak lanjut secara hukum, supaya untuk pembelajaran bahwa kita hidup ini harus berdamai dengan perbedaan, saling menghormati ketika ada agama lain yang sedang beribadah. Gimana Pak? Mohon maaf, meresahkan. Semenjak kapan agama orang lain itu meresahkan? Orang-orang yang bisa bilang agama orang lain itu meresahkan hanya orang-orang yang intoleran. Contohnya seperti Bapak membuat surat tersebut, ya. Orang Islam azan 5 kali. Tidak ada orang Kristen bilang, ih berisiknya itu toanya dibakar aja, masjidnya dibakar aja. Nggak ada yang seperti itu. Sekalipun saya yakin sekali pasti ada yang merasa terganggu. Mungkin ada yang sedang istirahat, yang sudah tua, ya, atau mungkin ada bayi yang sedang istirahat terus mendengarkan azan, pasti ada yang terganggu. Tapi mereka tidak terang-terangan, ya, ke masjid dibakar atau merusakkan masjid, melempar batu atau membakar toa tuh belum dengar saya berita itu, ya. Tapi kalau gereja dibubarkan, gereja dibakar, gereja dihancurkan, udah banyak berita yang saya dengar, ya. Jadi balik lagi, ini yang namanya intoleran, ya. Dan sekarang Bapak minta untuk membebaskan 9 orang itu, setelah anak-anak luka karena pecahan kaca, Terus Bapak senang jidat minta dibebaskan? Oh, tidak bisa, ya, tidak bisa, ya. Jadi sekarang daripada Bapak minta orang-orang itu dibebaskan, lebih baik, ya, Bapak belajar lagi apa itu lakum dinukum waliyadin, ya. Apa itu hablum minanas? Jangan karena seakidah baru dijaga hablum minanasnya. Ketika tidak seakidah, bodo amat. Nggak boleh gitu, Pak. Ya, belajar apa itu Pancasila, apa itu Bhinneka Tunggal Ika, ya. Harus bisa menghargai dan menghormati perbedaan, karena apa? Di Indonesia sudah diakui 6 agama, bukan 1 agama. Belajarin lagi gitu, Pak, ya. Jadi mohon maaf, tidak akan dibebaskan, ya. Meresahkan Bapak, kalian meresahkan. Begini saudaraku, saya tidak tahu apa kronologis, apa sebab musababnya yang terjadi di Kota Padang, jadi saya tidak bisa mengeluarkan pendapat. Tapi kalau ditanya pendapat saya pribadi tentang berbuat pengerusakan atau main hakim sendiri, saya adalah orang yang tidak menyepakati perbuatan main hakim sendiri. Kenapa? Karena kita tinggal di negara Republik Indonesia yang diatur oleh undang-undang, seluruhnya ada hukum dan ketentuannya. Itu satu. Yang kedua, begini saudaraku, yang terjadi di Kota Padang itu janganlah menggambarkan bahwasanya kita di Minangkabau ini orang yang tidak toleran. Itu jauh sekali, sebagaimana komentar yang saya lihat. Itu komentar yang memanas-manaskan suasana, yang akan menimbulkan api yang baru, akan menimbulkan kehebohan yang lebih besar. Lebih baik kita saling memahami. Begini saudaraku, lihat kenyataannya. Kami di Minangkabau ini saudaraku, dengan umat-umat Kristiani maupun umat agama yang lain itu sangat baik sekali hubungan kami. Contohnya di Bukit Tinggi, kota besar itu ada gereja, tidak ada masalah, tidak ada heboh. Bahkan di Kota Padang sendiri berapa banyak gereja yang besar, tidak ada masalah. Banyak di daerah di Sumbar ini tidak ada masalah gereja. Kami tidak pernah mempermasalahkan umat Kristen, umat apa itu tidak. Kami berdampingan hidup baik-baik saja saudara-saudara. Jadi itu bukanlah sesuatu, janganlah dibesar-besarkan seperti komentar-komentar teman-teman seolah-olah kami di Minang ini rasis, tidak intoleran, salah sekali. Begitu saudaraku. Kelanjutan yang terakhir dari saya adalah, kalau kita betul-betul mencintai Republik Indonesia ini, ingin hidup kita damai dan tentram, saudara-saudaraku, saya ingatkan, hentikanlah seluruh macam perdebatan, baik umat yang di luar yang mencari-cari celah tentang adat kebudayaan Minangkabau, yang ikut serta menggali-gali sejarah kami yang seolah-olah itu tidak benar. Itu tidak usah kalian urus, karena itu menimbulkan
memancing api amarah yang akan menimbulkan kehebohan di negara kita, yang mana kita di sini tempat tinggal kita. Ini tanah air kita. Ini masa depan kehidupan keluarga kita. Dan begitu juga sebaliknya, saudara-saudara kami yang di Islam, tidak usahlah lagi berdebat-debat di atas itu, ditampilkan di sini seolah-olah Kristen itu begini-begini. Itu tidak ada untungnya, hanya menimbulkan suasana panas, menimbulkan api untuk jutaan orang yang menonton. Kalian berdebat berdua di atas, tapi di bawah ini orang jutaan yang panas. Begitu juga saudara-saudara yang di Kristen, yang membuka-buka kitab suci kami, mencari kesalahan kami, seolah agama kami tidak benar. Apa untungnya bagi kalian? Kalaupun agama kami tidak benar, cukup kami yang tidak benar. Kan apa urusannya dengan kalian? Kalau kami masuk neraka, biarkan kami masuk neraka. Apa urusan kalian kalau kami masuk neraka? Jadi kami sudah bertuhan. Tuhan kalian jangan ditawarkan kepada kami. Kalian pun sudah bertuhan. Tuhan kami tak akan kami tawarkan kepada kalian. Jadi saya hanya meminta satu kepada seluruh teman-teman yang menyaksikan video ini. Marilah kita jaga agama kita masing-masing. Kita jalani amalan agama kita masing-masing. Apakah tidak diajarkan di dalam agama kita ini untuk hidup rukun dan tentram? Hablum minan nas, hablum minallah. Hubungan kita dengan manusia bagaimana? Menghormati, menyantuni, menghormati, menyayangi. Apakah tidak ada diajarkan itu di agama lain? Kalau ada, kenapa tidak itu yang kita ambil untuk hidup kita bermasyarakat? Ini Indonesia loh. Negara di sini akan kita bangun masa depan kehidupan keluarga kita. Bagaimana kalau negara ini hancur? Orang Minang banyak di luar sana, orang Islam banyak di luar sana, orang Kristen pun banyak di sini. Apa jadinya kalau kita bentrok, saudaraku? Apa jadinya negara kita ini nantinya? Jadi tolong fikirkanlah, fikirkan sekali lagi saudaraku. Akhirilah seluruh macam perdebatan itu. Tidak ada gunanya, tidak ada gunanya. Lebih baik kita hidup tentram, damai, saling menghormati.